ya mestinya Mas Hasto termasuk yang lead untuk langkah-langkah yang sesuai dengan konstitusi, nggak sibuk dengan mengumbar cerita-ceritanya udah nggak relevan menurut saya. Memang ya kita tahu bahwa Mas Hasto selalu menjadi suara yang kencang lah sejak awal dalam Pilpres ini ya, mewakili PDIP sebagai sekjen. Sementara Ibu Puan Maharani kayaknya PDIP ini marah sama Jokowi tapi nggak mau terlihat marah sama Prabowo. Tapi kan masalahnya, Mbak, ini kan satu renceng, iya, Mbak. Jokowi Prabowo ini sekubu sekarang kan. Iya, gimana lu ambil Jokowi tanpa Prabowo atau Prabowo tapi tanpa nggak Jokowi? apa-apa. Bisa Buktinya Buktinya terpisah. menteri-menterinya dia juga nggak tetap ada dibiarkan di tempat situ. di Jokowi kan. Oke, tadi kita udah mulai sebenarnya. Gara-gara Budi ngomong bahaya. Gue ngukur-ngukur loh, gue tahu cerita itu tapi gue nggak Oh, ceritain. abisnya lu mancing itu, gue pikir itu enggak. Ya, kalau iya benar gue mau mancing, gue bisa ceritain sendiri. Gue tahu ceritanya. Off the record. Gue pikir ini masih kita ngobrol ngalur ngidul Lu nih. sok bodoh tadi soalnya dikasih tahu soal Lu enggak, Cepanan. 10.000 nggak tahu gue. Masa lu nggak tahu? 1.000 yang gue tahu. Gue juga tahu dari lu. Mana ada 10.000 gue Ya, tahu. elah, Itu namanya Dit. amnesia selektif. Apa tuh? Gimana? Itu kalau di kejaksaan berlaku nggak, Mas? Amnesia selektif itu. Gimana, kita sudah Yang jelas bersama-sama? kalau di kejaksaan nggak bisa jawabnya, bisa amnesia tapi bisa jawab lupa, tapi nggak bisa jawab tanya aja sama Google. Kalau di MK bisa nggak? Di MK bisa nggak di MK? Ini menteri-menteri mau dipanggil nih, Mas. Ya. Itu apa tadi kemarin ini juga tuh disetujui sama MK ya, majelis ya. Menteri Sosial, Menteri Keuangan, Menko PMK, Sama Menko Perekonomian. Pak Erlangga juga ya. Ya, 4 menteri kan? Iya, terus dikonfirmasi ke presiden tadi aku lihat. 3 menteri, aku lihat 3 menteri udah menjawab siap kalau diundang resmi. Oh, Menteri Sosial. Oh, Ibu Risma. Menteri Sosial. Yang Ini aku udah ini terima. ini menunjukkan ini mulai jalan ya, apa namanya, lemdak mulai jalan ya artinya. Nah, gimana tuh, Karena Mas? kan hakimnya cuma 8, Heeh. ya kan? Dan kayaknya ada kecenderungan MK lagi pengen memperbaiki citranya ya. Terasa terutama kemarin ketika mengabulkan sebagian gugatannya Haris dan Patia. Jadi pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 146 dihapus ya. Itu bagus buat kita semua kan. Putusan Jadi kemarin 3 tuh oke. Iya, jadi putusan belakangnya putusan oke. Lebih aman lah buat kita ya. Jadi MK ya, putusan MK ya, Mas. putusan kemarin itu yang Haris Watia itu ancamannya 10 tahun soalnya. Itu Anda bisa kena, kita semua bisa kena itu. Karena putusan itu kemudian yang kasusnya Aiman kan nggak Jadi diteruskan. bebas ya. Jadi Sorry, berhenti. ini dari MK apa MA, Mbak? MK. MK. Jadi Ya. kan itu ada yang Fatia, Haris. terus kemudian yang tidak ada threshold tapi berlaku 2000 Iya. 2029. 29 ya. Kenapa orang happy banget itu berlaku 2029? Ya karena kalau berlaku seketika nanti ada partai-partai yang segala macam banyak tidak di bawah 4% jadi berlaku dong. Dan langsung kan, oh ini Tapi- jilid kedua untuk ya kan? Tapi jangan salah loh, keputusan itu bukan berarti tidak boleh ada threshold loh. Bukan masalah 4% atau 0%, tapi harus jelas alasannya. Jadi memang itu bukan langsung bahwa berarti nggak ada, tapi MK memerintahkan untuk dikaji Iya. kenapa alasannya seperti itu. Dan yang paling penting adalah supaya jangan sampai ada suara terbuang kan itu Betul. intinya. Karena kemarin tuh nentuin 4%-nya tuh tidak dengan alasan teknis yang jelas, Ya. sehingga banyak suara yang terbuang. Kalau menurut perhitungannya Mas Romi kemarin dia ke sini, kalau P3 nggak masuk, pada akhirnya putusan MK tidak meloloskan P3, maka akan ada sekitar 17 juta suara yang terbuang percuma ya untuk DPR ya. Ya itu berapa kursi tuh? 17 juta loh, Mbak. Kalau rata-rata kursinya aja dihitung 100.000 Bukannya sampai suaranya, 200.000. tapi suaranya sebagian dipakai untuk ini kan PDIP dapat 3 ya dari
situ. Oh iya, itu, Tambahan. kursinya tambahan. Tapi maksudnya kalau misalnya nggak masuk, itu kan tapi Iya. suara partainya P3 kan jadi Iya. nggak berlaku. Iya. Nah, termasuk suara partai-partai yang lain kan, partai-partai yang tidak masuk parlemen lain, ya akhirnya nggak bisa terkonversi jadi apa-apa gitu, Mas. Tapi artinya P3 jadi partai lokal ya, ada di beberapa DPRD ya. Ya, banyak sekali kata Mas Romi, skemanya masih 700 kursi di 700-an kursi di seluruh Indonesia, di baik di DPRD provinsi ataupun kabupaten kota. Tetap bisa punya bargain yang kuat buat pilkada. Makanya partai-partai seperti Hanura atau bahkan PKPI aja, Mas, di 2019 itu jumlah kursi DPRD-nya jauh lebih banyak dibanding PSI. PSI itu sekitar 70 berapa nih? Dulu 72 kan. 72 ya, 2019 ya. Itu PKPI itu yang suara elektoralnya lebih bawah daripada PSI itu punya 120-an kursi DPRD. Kalau partainya Haritanu berapa? Wah, belum ngobrol. Pokoknya baru ngobrol sama Mas Romi, jadi agak cetak. Nah, ini Jadi tuh Haritanu masih mendukung kubu 03 atau sudah udah meninggal? kalah, apalagi dukung apalagi Pak, udah kalah. Iya. Nah, Lu galak saya amat jawab sih. langsung aja. Ini karena mau masuk isu ini nih. Apa deh? Bicara kemungkinan PDIP merapat ke koalisi Prabowo. Oh. Yang ngomong Marara Sirait. Oh, iya. Iya kan? Eksponen. Sang mantan, Abangnya ya. Budi lah. Iya. Iya. Betul loh Budi. Kan? Gue takut gue. Mau menyarankan Budi nikah mana Konglo ini dia kan. Iya, gue kena baki-baki gue soal robot trading. Kan Hasto juga udah ngomong kan Apa? soal besar kemungkinan pertemuan antara Prabowo sama Mega karena nggak ada masalah sebetulnya. Oh, itu udah ngomong gitu, Mbak? Lo udah dong, tadi gue baca karena lu bilang kita mau bahas itu, gue langsung Iya, ngecek iya. dulu Itu kan- kata-kata yang supaya nggak dibilang gibah. Iya, iya. Emang udah diberitain. Udah Mbak. Faktualnya Komen ada. netizen tuh nggak usah dimasukin ke hati Mbak. Kadang-kadang Mbak, kalau untuk hidup ini kadang-kadang kita jadi BHM ini lebih bersyukur juga. BHM ini baru belajar Instagram dari Mahari kemarin, seminggu lalu kan. Terisolasi dari media sosial nih ya. Lo partner juga, Facebook aja dia. Dia punya ini Instagram wartawan. wartawan biasa. Cuma itu kan lebih Diadminkan. diadminkan kan. Gitu. Iya, baru Kamu nih. nggak punya Twitter X? Ada dari Oh, dulu. ada. Iya, cuma- Tapi nggak pakai namaku. Iya. Dia buat monitor. Iya. Kalau Ari gue lihat belakangan aktif di Oh, platform dia X. punya penggemar banyak banget. udah mulai. Udah mulai banyak yang mau ngasih ego ini makan kan. Asli lo Tapi emang sebenarnya yang benar tuh kalau media sosial tuh kita mesti punya dua ya. Satu yang public, satu yang alter ego. private Udah lah, kayak yang keluarga, Gen Z, BM. yang gitu lah ya. BM udah kayak Jangan lupa Gen Z. ya Mas Topo follow TikTok saya ini paling kecil followernya. Coba. Uni Lubis. Iya, saya malah gak main TikTok, Mbak. Ya Ti, nanti di atribusi yang Mbak Uni dan BHM tulis nama medsos Twitternya, masing-masing. medsosnya, TikTok apa-apa gitu ya. Kalau dia. di Twitter udah lumayan. Iya. Uni Lubis atribusinya jangan favorite ID and time lagi, sister number one. Gak ngerti gue artinya Sama kayak apa, almarhum tapi Ican bilang Lulembah, Mas. Iya. Ican Lulembah. Almarhum dia kan beliau kan terakhir bikin ini ya radio kan, radio lagu musik Iya. easy listening bagus banget. 80-an 90-an namanya Good Radio. Iya. 94,3, 84,3 itulah pokoknya FM. Akhirnya karena dia punya good radio, kalau kata Rocky dan kita bilang oke, kita panggil dia Good Father. Jadi atribusinya Isan Lulembah Good Father. Terus dia ngomong sama gua, "Dit, lu jangan pakai Good Father dong, udah lu terima aja, jangan banyak protes." Gua bilang. Gitu, Mbak. Jadi gimana dia? Dia masalah apa lagi nih sekarang? Kan PDI. Pak Hasto marah-marah terus tiap hari kan? Iya. Jadi masalah apa lagi? Marahnya kepada siapa dulu? Nah, itu. Ada kalimatnya Pak Hasto, gua coba baca. Coba bacakan dengan intonasi Pak Hasto, idola lu ini. Coba. Rencana pengambil alihan Partai Golkar dan Oh, PDI itu yang Perjuangan. Gak baru secepat tuh. itu. Oh ya. Gak secepat itu, agak lambat temponya coba. Rencana pengambil alihan Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Nah. Jadi, sebelum pemilu, beberapa bulan, antara 5-6 bulan, ada seseorang menteri powerful supaya nggak salah. Wah, nggak. Ini ditugaskan untuk bertemu Rias Rashid oleh Presiden Jokowi. Pak Rias Rashid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega.
agar kepemimpinan PD Perjuangan diserahkan pada Jokowi. Wih. Seberapa masuk logika nih Mas? Pak Jokowi mengutus orang untuk ketemu, mengutus menteri untuk ketemu. Time frame-nya kapan katanya? Sebelum apa? Setelah apa? Nggak ada. Sesudah pencalonan resmi. Oh 5-6 bulan yang lalu. Jauh sebelum pemilu, 5-6 bulan sebelum pemilu. Ada seorang menteri Berarti powerful sebelum pendaftaran pemilu apa sebelum pemilu? Nih, gua kutip Sebelum aja nih, pendaftaran. sebelum pemilu. Atau sebelum tahapan pemilu mulai itu 2 tahun yang lalu loh. Rumit Itu. bos, rumit pertanyaan lu. Ini udah sebelum pemilu. Berarti kalau bahasa gini sebelum 14 Februari, 5 bulan sebelum 14 Februari. Artinya Ada udah seorang menteri yang Artinya udah Ganjar yang dicalonkan Udah Ganjar, oleh PDIP. dan Karena kan udah mulai 21 pekong ya. Udah mulai 21 pekong nih barang. April. pecah kongsi nih ya, pekong ini ya kawan-kawan ya. Iya. Ini masuk akal nggak? Saya kok nggak yakin sama itu ya, kebenaran itu. Saya rasa Presiden Jokowi wajar kalau sebagai tokoh politik yang terkuat saat ini, terutama dalam 5 tahun terakhir, ingin punya backup partai politik supaya dia nggak disebut hanya dalam posisi sebagai petugas partai. Tetapi Presiden Jokowi juga pasti cerdas untuk tahu bahwa tidak mudah untuk mengambil alih PDIP pada saat Ibu Mega masih ada dan kuat gitu. Jadi lebih rasional untuk Presiden Jokowi justru untuk merangkul partai politik yang lainnya, dan itulah yang dia lakukan dalam 5 tahun terakhir dengan membentuk koalisi Indonesia Maju dengan ada Golkar yang partai nomor 2, kemudian sempat ada PKB di situ ya, Gerindra tentunya. Jadi saya rada kurang yakin dengan hal itu ya. Di dalam benaknya iya, tapi apakah ada effort kan gampang banget bocornya kalau yang mau diambil alih itu adalah PDIP, karena bagaimanapun Bu Mega ya masih sangat strong dan loyalisnya juga oke. Nyatanya PDIP masih dapat 16% suara as a political party. ya. Iya. Tapi nah satu lagi pertanyaan, selain masuk akal apa enggak? Kenapa Rias Rasyid yang dijadikan perantara untuk presiden ke Bu Mega? Ini kan kalau dulu kan kita tahu Sri Sultan Hamengkubuwono X yang kemudian diminta Pak Jokowi untuk menjembatani hubungan dengan Bu Mega. Tapi kenapa Profesor Rias Ada Rasyid? nama-nama yang sebetulnya tidak muncul sehari-hari di pemberitaan media yang misalnya ya berkomunikasi sangat cukup intensif dan dipercaya oleh Bu Mega. Misalnya Hamid Awaludin itu bertemu lumayan. Hamidnya Pak JK ya? Iya, Hamidnya Pak JK, tapi bukan representasi dari Pak JK ya. Iya, iya. Tapi sebagai pakar hukum dan segala macam. Jadi memang Pak Rias Rasyid kan ya memang ahli politik juga, punya pengalaman. Jadi saya sih ngelihat nggak selalu memang yang kebayangnya misalnya kalau ngomong antara Presiden Jokowi dengan Bu Mega kemudian Pramono Anung, kan nggak selalu, bisa saja muncul. Kita nggak tahu sebetulnya di balik layar tokoh-tokoh ini berkomunikasi sama siapa. Kalau Presiden Jokowi memilih Rias Rasyid, pasti dia antara lain tahu bahwa Rias Rasyid berkomunikasi lumayan dengan Ibu Mega. Jadi yang digunakan adalah yang lainnya, yang di luar PDIP, sehingga lebih ada trust. Minggu yang lalu kita bicara soal trust kan, Bu Mega dengan politik dan politisi termasuk di dalam partainya sendiri sedang seperti apakah saya bisa percaya sama mereka, apakah mereka sebenarnya di belakang saya melakukan manuver atau tidak. Nah, orang-orang yang tidak terkait dengan politik ini bisa mendapatkan trust lebih. Kalau saya ya ini spekulasi murni ya. Mengenal Pak Rias Rasyid, Pak Jokowi, Bu Mega, saya lebih cenderung yang terjadi adalah ini idenya Pak Rias Rasyid. Ya, dan jangan salah pada waktu itu kan juga Mas Tok Guntur juga ngomong kan bahwa Di Kompas pemilih ketua PDIP itu tidak harus keluarga. Ya bisa. Oh iya. Ingat nggak waktu artikel itu? ya, opini ya. Ya, Iya, kan iya. dia nulis ya. Mungkin nih Pak Rias Rasyid datang ke Pak Jokowi. Gimana kalau Pak Jokowi aja yang jadi ketua PDIP, ya kan? Dan saya ngebayangin nih Pak Jokowi, oh silahkan kalau
PDIP berminat atau Bu Mega sepakat, dengan modal itu Pola datang biasa dia ya? ke Bu Mega. Prof Rias. Ya, Prof Rias kan banyak ide-idenya kan, dia orang yang selalu pokoknya soal politik tuh punya ide-ide yang inovatif lah kita bilang. Datang ke Bu Mega bilang, dan terus terang ya kalau kita jujur, coba bayangin seandainya Pak Jokowi ketua PDIP, pemilu ini berapa suara PDIP dapat? 45%. Nah, ya kan? Nanggung kan, Ya. nanggung. Coba kita pertanyakan lah. Nanggung mau ngangkat Ya kan? Uni juga pasti yakin di atas 16% kan? Kalau Di atas ketua PDIP Pak di atas Di atas Jokowi. 16 tapi ya nggak 45. Ya nanggung ngangkat. Ya, tapi Kalau pasti. gue tuh lebih ngeliat 55. Pak Rias Rasid itu Nggak, tapi gimana Pak Riasnya, Jokowi kenal Bu gimana? Mega duluan deh, kira dari pemerintahan sebelumnya. Iya, tapi Jadi- kan Pak Rias dulu gini sejarahnya aja, di masanya Bu Mega Pak Rias nggak jadi menteri dan nggak pernah ada, aku nggak pernah lihat ada portofolio Pak Rias itu jadi ahli intelektual gitu ya, atau intelektual Kayak cendekia seperti Prof Cornelis Koni Lay, gitu ya. ya. Atau Imam Sugeng atau Arif Budimanta yang ada di sekitar Bu Mega gitu. Kan nggak pernah, nggak tahu Mbak Uni sama BHM pernah dengar nggak? Yang terbaru Boni Triana kan. Boni Triana misalnya. Kita kan nggak pernah dengar gitu. Saya nggak tahu, mungkin memang Mas, tapi gini ya, ini berarti kan 2004 kita spekulasi. waktu 2004 Pak Rias dukung Pak SBY loh. Ya. Makanya Bang Andi Malarangeng Ya. jadi ini kan. Tapi ketika Juru bicara presiden. ketika pada saat itu kan ada yang dianggap sebagai orang yang intelektual di pemerintahan yang pasca reformasi lah ya. Pak Rias kan mulai naiknya kan ketika Otonomi daerah. sebagai staf khususnya Presiden Habibie. Oh iya. Karena saya termasuk yang mengotak dia untuk konfirmasi soal bocoran rekaman Andi Galip. Presiden Habibie dengan jaksa Andi Galip ya. Dia orang istana lah, presiden dengan Dewi Fortuna Anwar, Jimli Jimli Asidiki. Asidiki, Hariman Ya kan? Siregar. Dan yang ditelepon Uni waktu soal itu ada cewek Yanti siapa namanya yang ngaku pacarnya Gus Dur. Anyway, Soalnya Pak Rias itu punya cerita unik tentang itu. anyway, jangan gibah, jangan puasa. Habis lebaran aja Mas BN. Iya, tapi jadi dia udah mulai naik dari situ, terus kemudian makin naik, makin punya posisi yang bagus di pemerintahan berikutnya. Jadi aku sih, kalau aku ya ngelihat rekam jejak itu, saya lebih menduga, tapi sekali lagi harus dicek sih. Saya lebih menduga ini karena seperti Hamid Awaludin yang juga mulai naik posisinya di publik sesudah reformasi karena kolumnis sampai kemudian jadi menteri KPU. Jadi mungkin dari Bu Meganya ya, saya rasa banyak orang yang juga tidak menduga kan kalau misalnya di balik semua nama-nama yang wajah-wajah yang munculnya ternyata Bu Mega komunikasi sama Pak Hamid Awaludin misalnya. Oh, karena Kita juga nggak tahu bahwa ternyata Bu Mega komunikasi sama Profesor Rias Rasid. Iya. Misalnya ya, Karena sebagai kalau seorang pakar politik. Betul. Karena kalau otonomi Prof daerah. Rias dan Prof Hamid itu nyambungnya kita bisa tahu nih. Iya. Iya Pak kan? DK, ya. Irama Suka ini kan. Dan jangan salah loh, Sulsel Connection ini kan. Pak Rias Rasid itu kan boleh dianggap sebagai ketua mafia Northern Illinois yang merancang undang-undang Otonomi Otonomi daerah. daerah bareng Andi dan Malarangeng. reformasi lah, pokoknya boleh reformasi. dibilang payung hukum reformasi itu perancangnya kan Pak Rias Mizar dengan Pak Rias Mizar lagi, Pak Rias Rasid dengan mafia Northern Illinois-nya ya. Udah jadi mafia ya. Anies ini masuk dalam permafiaan itu nggak, Pak? Sekarang kan pertanyaannya gimana kalau tadi ada dugaan misalnya ide ke Jokowi. Nah, yang kita belum tahu kan gimana nih benang merah antara Profesor Rias Rasid dengan Pak Jokowi yang notabene pada tahun 98, 99, 2000 kan masih belum jadi pemain di level nasional ya. Tapi ya ini kita nggak bisa, kita harus konfirmasi sih, harus Iya. ngecek. Iya. Mungkin Kalau next episode kali. Tapi Ya, harus dicek dulu lah. Tapi kalau saya punya pandangan agak lain sama Mbak Uni sama BHM. Justru setelah omongan Pak Sekjen Hasto ini malah bisa kejadian bener. menginspirasi Pak Jokowi. Bener juga nih.
Kata Pak Jokowi boleh juga kamu foto hidungnya. Bagus juga ide. Enggak, tapi kan itu inspirasinya udah dari Mas Tok dulu kan. Enggak ya Guru. sekarang aku Iya. baru diomongin sekarang. Oh iya di kemarin gue lupa Iya. nih. Karena- Ini nih yang belum gue beresin kemarin. Betul. Untung ada yang ingetin. Karena kalau yang ngomong Pak Guntur Soekarno Putra itu kan mau bagaimanapun tetap outsider di luar partai kan. Iya. Bukan ini kan struktur Sekjen. terpenting dari partai. Tapi kan dia bilangnya kan sebagai keluarga PDIP itu tidak harus dipimpin oleh Terah Soekarno kan, dia ngomongnya kan gitu. Ini bahkan gini, menteri yang powerful ditugaskan untuk bertemu Rias Rasyid oleh Presiden Jokowi. Jadi utusannya Jokowi diminta untuk bertemu Profesor Rias Rasyid oleh Jokowi, dan Pak Rias ditugas untuk membujuk Bu Mega untuk menyerahkan kepemimpinan PDI kepada Pak Jokowi. Oh, Coba kalau gitu aku lebih jelas lagi. logiknya nih. gimana nih? Tapi ini pure speculation ya. Jadi benar-benar speculation. Saya kebayang lah Pak Rias Rasyid ngobrol-ngobrol sama LBP gitu, terus punya ide ini. Terus Pak LBP bilang, kau cobalah tanya sama Bu Mega kan gitu kira-kira. Coba aja. Coba aja. Nah, Ayo, terus Kak. Pak Rasyid merasa dapat tugas itu kan bisa juga. Iya, emang Tapi di kenapa LBP? Ya menteri powerful lah siapa aja. Jadi Dan- Pak LBP ini adalah Adalah komplimen. pure spekulasi. ya. Komplimen. Iya, penghormatan Kalau ini. kalau nama menteri full kuasa itu Powerful, kemudian ya. yang muncul Ya. adalah Pak LBP, ini bagian dari komplimen. Dan Ya, komplimen, murni ya. top of mind aja. Kalau gue lebih masuk akalnya, ini menteri yang seangkatan sama Prof Rias ya kan, sama-sama jadi menteri waktu zaman Gus Dur. iya, dan teman mereka Kawan, gitu. iya. loh. Kalau Pak Pratikno kan nggak kebayang reaksinya kan gitu, ya kan? Kalau Pak Pratikno nggak akan begitu reaksinya gitu. Tapi kan kalau Budi datang ke Pak Luhut punya ide bagus, pasti Pak Luhut itu kan orang yang akan bilang, ya kau cobalah kan. Paten kira-kira juga gitu. kau buat hidungmu. Wah, gitu. Oh, dia suka, Pak Luhut tuh sangat mengapresiasi anak-anak muda. Iya, yang punya ide Kenalin dong Mbak, sama inovatif Pak Luhut, apalagi. Mbak. Kenalin dong. Aku Kan nggak Bauni tahu kan kenal. Bauni aja disuruh pidato di Kasih kata sambutan, Bos. Parti apa? Ya bener. Kasih kata sambutan. Kereta cepat Ini ini. Jebakan testimoni, jebakan Iya. testimoni. Anyway. Suruh pidato. Oke. Jadi kita melanjutkan Tapi diskusinya bagus ini kemana untuk nih? dicek lebih lanjut ini. Enggak oke. Ya, ini Maksudnya menarik. Hasto apa nih? Kalaupun benar yang dia Asto katakan, kata Mas BM tadi, Prof Rias lagi nongkrong sama Pak Luhut. Nggak, tapi Ini gini. ada ide nih, kau cobalah. Tapi dia sekarang Mas Hasto kenapa jelas, Bos. Pak timingnya Luhut kenapa? yang diminta. Jadi inisiatif, jadi ada. Oh, iya. Jadi nggak lagi duduk lagi nongkrong berdua, tapi diminta diutus Iya. untuk diutus lagi untuk diutus gitu kan. Nah, aku ngeliat timingnya ya. Jadi memang ya kita tahu bahwa Mas Hasto selalu menjadi suara yang kencang lah sejak awal dalam Pilpres ini ya, mewakili PDIP sebagai sekjen. Sementara Ibu Puan Maharani itu justru melakukan gerakan-gerakan yang membangun jembatan, membuka jembatan dan kemudian akomodasi, hadir segala macam ya. Tapi timingnya, kenapa? Belakangan kan makin kenceng nih. Ya, termasuk mengatakan yang komentar terhadap Gibran ya, Ya. yang juga udah ditanggapin sama Supir Gibran. truk ini, supir truk ini. Kalau saya udah komen juga di X sebetulnya kan, terbuka ya. Kenapa kok baru sekarang itu Mas Hasto itu kesannya tuh kayak ngerasa ketipu, ngerasa ini apa segala macam. Padahal kita aja, maksudnya bukan orang dalam banget, tahun bicara ini. bukan ordalnya PDIP, apalagi ordalnya Presiden Jokowi, sudah menangkap tuh sejak informasi pada saat 21 April Bu Megawati mengumumkan Ganjar, dan dapat informasi bahwa pada saat itu sebetulnya Presiden Jokowi tidak terinformasi, sudah ada di Solo, kemudian quote unquote dipaksa untuk hadir hanya sebagai pendamping. Artinya inisiatif terhadap pencalonan Ganjar itu diambil alih oleh Bu Mega. Tanda-tanda keretakan kan sudah dimulai ya, sudah dimulai gitu. Jadi Presiden Jokowi yang sebelumnya sempat mendukung Ganjar merasa ya udah gue udah nggak bisa lagi nih, gue nggak bisa menyentuh ini udah full punyanya. Itu nggak perlu jago-jago amat ya untuk menganalisa maksudnya- itu Mbak ya. Jadi kalau belakangan Mas Hasto merasa
merasa merasa kayak ketipu, ini baru saja gini. Sorry to say ya, level politisi yang sangat senior seperti dia kebanyakan curcol, seolah-olah nggak berdaya dengan langkah-langkah politiknya Presiden Jokowi. Ya menurut gue too much ya. Sorry ya. Ini merupakan sisi gelap dari kekuasaan. Ya maksudnya, atau sementara di sisi lain PDIP juga tidak kunjung dengan segala macam alasannya ya, tidak kunjung mengambil langkah politik yang dimungkinkan, misalnya hak angket. Kita tahu, saya paham lah. Sekarang yang diambil adalah lewat kepetun ya, menggugat pemilu lewat pencalonan Gibran ya, tiket Gibran yang dianggap masih menggunakan PKPU ya, peraturan KPU yang lama. Yang belum diubah sesudah putusan MK yang membolehkan yang under 40 itu. Ya pada posisi sebagai elit dan notabene orang kedua secara struktural yang berkuasa di PDIP, ya mestinya Mas Hasto termasuk yang lead untuk langkah-langkah yang sesuai dengan konstitusi, nggak sibuk dengan mengumbar cerita-ceritanya. Udah nggak relevan menurut saya, udah nggak relevan. Dia cerita bahwa Presiden Jokowi mau mengambil alih sekarang nih. Relevansinya apa? Mau menunjukkan bahwa presiden itu punya ambisi? Nggak perlu itu, kita tahu bahwa Presiden Jokowi ambisinya gede banget. Kalau nggak gede banget dia nggak maksa, nggak mungkin Gibran itu jadi cawapres. Mau 3 periode lagi ya. Nah jadi aku nggak ngerti maksudnya apa. Ingin supaya semua orang Zolim, itu benci jahat. kepada Presiden Jokowi, jahat apa segala macam. Tapi itu udah terlambat, udah nggak relevan. Cukup mengena nggak sih Mbak buat publik nih narasi kayak gini supaya jadi berempati dengan Mas Hasto? Kalau saya lihat yang dari komen-komen ya, Mas Hasto itu sedang membangun narasi itu, dan yang kedua ingin menunjukkan bahwa PDIP itu teraniaya pada ini partai yang pro wong cilik segala macam. Banyak yang kemudian membalas dengan, emangnya selama 10 tahun ini PDIP peduli sama wong cilik? Membawa jargon wong cilik, beneran peduli nggak sih sama wong cilik? Kan ada yang membalas seperti itu, netizen, ya kan? Jadi ya dilihat, emang lu pedulinya sama wong cilik di mana? Apakah kamu hanya peduli pada saat yang menjadi kekuasaan kamu, misalnya kepentingan itu terusik, baru kemudian bawa-bawa wong cilik? Kan banyak juga yang mengatakan bahwa ya PDIP selalu membawa jargon wong cilik, tapi apa wong ciliknya misalnya? Karena selama 10 tahun, 9 tahun setidaknya PDIP menjadi endorser utama untuk undang-undang yang disodorkan oleh pemerintah Presiden Jokowi, termasuk undang-undang yang diprotes oleh orang-orang dan termasuk penggiat HAM, penggiat sipil, undang-undang Cipta Kerja. Itu PDIP Revisi Undang-Undang KPK. Revisi Undang-Undang KPK itu PDIP paling depan membela pemerintah. Tapi Mas Hasto kan menyesal, katanya kami membela dengan ini terpaksa, kami pasang badan. Enggak, kalau menurut saya sih, kalau lihat dari narasinya semua itu kan kayaknya PDIP ini marah sama Jokowi tapi nggak mau terlihat marah sama Prabowo. Jadi narasinya memisahkan. Makanya ke angket tuh agak di belakang, karena kalau angket bisa Prabowo-nya ikut kena kan. Sedangkan kalau ke masuk ke PT UN ini kan lebih tajam fokus ke Gibran. Sampai juga Hasto juga bilang kan khilaf mendukung Gibran itu kan. Gitu. Jadi sasaran tembaknya ya Jokowi aja. Jokowi sama Gibran. Jadi Mas Hasto ini memposisikan seperti orang awam, masyarakat. Jadi gini, ketika 2,5 tahun yang lalu Gibran diusulkan untuk jadi wali kota Solo pada saat bapaknya masih presiden, yang bersuara kan minoritas menolak. Yang minoritas siapa? Penggiat orang yang pro terhadap demokrasi apa segala. Tapi mayoritas rakyat kan biasa aja, nggak ada masalah soal politik dinasti. Politik dinasti udah menjadi bagian dari politik di Indonesia udah lama, dan semuanya hampir semua seperti itu. Terus kenapa waktu itu diam aja PDIP? Kilaf Mas Hasto. Ya karena PDIP juga melakukan politik dinasti. Ya, dulu FX Rudy yang protes ya. Iya. Ya karena Bu Mega, keluarga Bu Mega melakukan politik dinasti dong. Nggak ada bedanya sama yang lain. Jadi keluarga Bu Mega itu sama
sama PD kayak Partai Demokrat yang udah jadi kayak partai pemilik dimiliki oleh Presiden SBY dan family, ya sama aja. Sekarang bahkan cucu juga ikut ya. Sekarang cucu banget ikut. Temennya Didit, Iya. Temen Sohib, teman kita. teman Ari, teman kalian. Tapi Lucu. maksudnya Mas Hasto ini apa BHM dengan tadi kan kalau kata Mbak Uni secara substansi udah nggak begitu relevan. Tanpa dikasih tahu ya kita tahu mungkin Pak Jokowi punya ambisi, Pak Jokowi mungkin vis-a-vis dengan PDI. Kenapa ini terus digulirkan? Yang ingin dituju itu sebenarnya apa sih? Apakah memang dia ingin meyakinkan publik atau sebenarnya ingin meyakinkan Bu Mega bahwa dia tetap bersama Bu Mega atau dia tetap Iya kan kalau kata apa gitu? siapa waktu itu yang bilang cuci piring itu sih? Iya. Bang Zulfan. Iya, Kau ya, yang saya kira peduli. benar lah. Oh, yang cuci Kan piring. selama ini keputusan Bu Mega kelihatannya banyak berdasarkan informasi dari Hasto ya, antara lain kelihatannya sebagai sekjen. Dan sekarang ternyata kok tidak seperti yang diceritakan ke Ibu Mega lah laporan itu ya, hasil jajak pendapat dan sebagainya, kok hasilnya nggak sesuai dengan perkiraan. Nah itu harus ada alasannya dong. Kenapa meleset dari perkiraan? Saya kira ya Hasto sekarang sedang menjelaskan semua alasan kenapa apa yang disampaikan yang seharusnya terjadi itu tidak terjadi. Oh ini pledoi jadi ya. Ya pledoi lah Ke Bu Mega. ke Bu Mega. Ini bukan ke publik. Tapi ini tujuannya. sekaligus juga arahnya jelas. Ya, sebagai partai pemenang kan juga dia juga harus menjaga nih jangan sampai sebagai partai pemenang kehilangan ketua DPR ya kan. Jadi arahnya juga kepada Jokowi yang lame duck, yang tidak akan bekerja, tapi kalau bisa jangan menyenggol Prabowo sebagai penguasa berikut lah. Jadi ya ya namanya ikhtiar lah, coba. Iseng-iseng berhadiah. Ya dan karena ini sangat jelimet gitu, jadi buat masyarakat umum ini susah ngertinya. Karena ini sebenarnya soal internal PDIP. Iya. Ya kan? Tapi kan melibatkan publik karena Iya. ruang publiknya isinya jadi sementara kemarin kita ngelihat ada Mbak Puan udah buka bersama dengan TKN ya. Enggak, itu juga media itu nggak bukan benar ya? juga. Jadi kan itu kan Media-media. Rosan itu ngundang buka puasa bersama Rosan Oh, sama bukan TKN. istrinya, bukan ngundang buka puasa bersama. Rosan as a personal. Iya, Oh, dan yang mulia ngundang duta banyak besar. orang, terus kemudian termasuk Mbak Puan Puan. kan bagian dari circle elit, Iya. sosialita biasa. Tapi media dan Aduh, orang aduh. kemudian menginterpretasikan, gue ngikutin tuh, Gue lihat di media soalnya. ya itu memang ya, jadi ini cara seperti menganalisa dari posisi duduk ini. Tapi ya begini juga Mbak, nggak mungkin Pak Rosan bisa seterbuka itu ketemu Dan Mbak Puan juga. dan Mbak Puan Kan seterbuka itu itu ada banyak yang ketemu. lain. Itu social gathering kan, bukan acara Iya, partai. tapi kan gini Mbak, nih Ini dia kan, tahu pertemuan iya ini kan. pasti akan menciptakan multi interpretasi, Oh, iya. dampak-dampak politik yang suka pasti Nah, banyak, yang tidak termasuk suka kan ke juga tidak KPI sedikit. kepada user masing-masing kan. Iya. Iya kan? Ini kenapa ketemu Rosan nih Bareng. Mbak Puan kata Bu Iya. Mega. Sebaliknya di Ya, di dan Pak pasti- Prabowo juga Rosan udah main-main sama Puan nih kenapa gitu kan? Kalau dua di atasnya belum beres kan susah Ya juga. bahwa Puan misalnya sebelum datang ke sana udah ngomong dulu sama ibunya sehingga kalau nanti terjadi interpretasi Oh, iya. ibunya tahu, ya sangat mungkin seperti waktu Puan datang ke Formula E kan, Iya Anies. acara yang di Anies tuh. Jadi kan itu juga kemudian wah ini pasti Puan udah sempat waktu itu sampai ada muncul apa Puan Anies atau Anies Puan ya, karena Puan Iya, kan iya. juga selfie ya sama Anies, jadi ya. Iya. Tapi Ini kayak menurut saya Kremlin Watch. semuanya social gathering. Iya. Jadi sekarang karena suasananya sedang suasana Bukber. pemilu, jadi bisa diinterpretasikan macam-macam. Ini bukber politis ya tahun ini Pak ya. Kalau si 2023 dan termasuk 2024 yang adalah acara bukber PAN yang tidak dihadiri oleh seorang tokoh juga. tuh yang minggu lalu kita bahas. BHM membacanya gimana nih Mbak Puan? Meskipun tadi kata Mbak Uni itu kan acara sosialita aja, Dinda. Ya.
Ya kan, tapi kan orang kan pasti tahu ini akan dibicarakan, punya dampak. Kalau Ya, itu kan kalau bisa- Mbak Puan ke rumah Mbak Yantinya Budi, Krisdayanti, Wajar. itu memang secara sosialita itu. Iya kan? Oh, istrinya Rosan sosialita banget loh. Iya, Iya. tapi kan Pak Rosannya bukan bukan orang kaya orang biasa. kosong, iya. Orang kaya biasa. Bukan gitu. orang di ruang hampa ini loh, Pak. Iya. Tapi ini kan sebenarnya semacam apa ya, dalam hubungan sosial ini kan ada orang-orang yang selalu supaya tetap ada komunikasi lah. Ya, katakan antara Moskow sama Washington aja kan ada hotline selalu ada. Ya saya kira kalau dari PDIP kan yang dianggap paling cocok buat jadi duta besar yang menghubungi dengan kontak-kontak pihak-pihak lain kan memang Puan kan. Sekarang belakangan Puan emang. Ya, jadi Rosan juga posisinya juga bisa seperti itu. Jadi Cukup. ya penjajakan biasa lah kalau menurut saya kan. Karena yang kita tunggu kan sebenarnya pertemuan Mega dengan Prabowo kan. Ini Tapi ini kan juga bagi Prakondisi. Prabowo ini kan juga satu hal yang sensitif kan. Perlu dicek dulu gimana reaksi Jokowi ya kan. Jadi ini saya kira mungkin pertemuan itu juga satu ngetes gimana reaksi Jokowi terhadap pertemuan Rosan dengan Puan ini. tapi apa yang bikin Puan dan Hasto 100% terbalik Atau berbeda. cara Bukan doing menyikapi. good cop dan bad cop ya. I don't think so. Menurutku strategi itu kan kayak lu abis manasin air panas terus lu kasih es batu kan. Akhirnya air lu Ya, lu tadi nggak aku jelas setuju- juga mau aku dingin setuju apa mau sama- panas. Aku setuju sama BAM dalam politik itu kan nggak ada hitam putih, yang ada tuh in between. Jadi jalur komunikasi itu tetap apa selalu ada peluang untuk mengklarifikasi atau apa ya komunikasinya tuh tetap terjaga lah, nggak ada hitam putih, abu-abu atau in between. Ya dan juga kita bisa lihat kan mau nggak mau di keluarga Ibu Mega sendiri kan ada faksi juga kan, ada faksi Puan, ada faksi Prananda dan apa ya itu biasa lah setiap apa organisasi kekuasaan pasti ada faksi-faksinya. Tapi dua-duanya bergerak atau bersikap, Ya, Bu Mega tahu dan membiarkan. Artinya kan Bu Mega mungkin menggunakan dua jalur ini juga untuk mengetahui seperti apa. Nggak mungkin dong Hasto berani ngomong seperti itu kalau Bu Meganya nggak mengizinkan. Sama juga nggak mungkin Puan berupaya untuk membangun jembatan misalnya kalau misalnya Ibu Mega tidak, kan kalau Bu Mega nggak bersedia dia bilang jangan gitu kan, Iya. nggak berani Puan. Jadi kan ini ya menurut saya ya Bu Mega politisi senior lah. ya Dia dibiarkan melihat, lah sama Bu dibiarkan. Mega. Kabar baiknya Bu Meganya terbuka akan informasi dan terbuka akan langkah-langkah politik yang lebih taktis dong. Nggak yang benci, aku akan benci 100%. Tapi Suka, kan aku akan suka 100%. Kalau dengan kubu Prabowo, sebetulnya kan Bu Mega nggak ada masalah sama Prabowo. Pernah jadi cawapres. Tapi kan masalahnya Ini Mbak. kan satu renceng, Mbak. Iya, Jokowi Prabowo ini sekubu sekarang kan. Iya, gimana lu ambil Jokowi tanpa Prabowo atau Ya, Prabowo tapi tanpa nggak Jokowi? apa-apa. Bisa Nah, dibeli buktinya terpisah. menteri-menterinya dia juga nggak tetap dibiarkan, ada dibiarkan di tempat situ. di Jokowi kan. Kan nggak ada yang ditarik menterinya. Iya ya. Ya kan, apalagi Prabowo yang bukan Iya. anggota DPR. Bahkan yang lebih menarik lagi sampai sekarang tuh status Pak Jokowi dan Gibran tuh sebagai kader PDIP itu masih atau Masih. enggak sih? Masih kan belum Nah ada. itu lebih aneh lagi Mbak. Kok sama kader sendiri nggak mungkin ketemu, sama Prabowo malah mungkin. Ya Bu Mega. Ya Bu Mega unik Mega. memang. Mega unik ini. Unik Bu Mega. Ya kan? Mungkin mesti tanyain nama Ara kali. Mungkin udah saatnya lagi untuk mengundang. Ara. Tapi harus siap Harus siap bahwa kalian mental akan gua. Nanti lah Mbak. Kita 3 hari kosongin waktu dulu relax gitu kan. Sebetulnya kalau Tapi netizen seneng banget kayak kita sebetulnya dijanjiin. sih yang perlu kita ngomong tuh dengan Pramono Anung karena dia Nah. ex officio, Itu penting. dia tuh tugasnya memang Jembatan. jembatan nih. antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Gimana Bau nih sebagai Berapa nilainya sebagai jembatan nih Mas Pram ini? Ya mungkin kalau saya sih ngelihatnya, Hai Mas Pram. sebagai Saya- sobi Pak Pram. Saya ngelihatnya Pak Pram penonton Totpol loh, Mbak. banget. Iya. Apalagi Iya. ngelihat Mas Dito tuh
putranya Bupati Tunggu Kediri dulu. nonton Totpol banget. Gue mau dengerin nilai dulu nih. Iya, Lu iya. jangan kasih iklan-iklan nanti di running text aja lu kalau mau. Mas Pram berupaya semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk menjembatani Bu Mega dengan Presiden Jokowi, sama seperti yang dilakukan oleh Mas Pram ketika Bu Mega dengan Presiden SBY. Itu yang benar-benar yang bisa diterima oleh kedua belah pihak itu ya Mas Pram ya. Saya rasa karena keluasannya dalam komunikasi, dia nggak pernah ada masalah dengan siapapun, hubungannya baik ya. Kerongkongan emas ini kan beliau ini. Kerongkongan emas. Ya, jadi baik, dia sangat Happy semua orang. dan Mas Pram itu kan kalau kita lihat Pak Jokowi juga happy karena Mas Pram itu menahan diri banget, nggak bikin public statement apa selama 5 tahun dia jadi Mensescap ya. Hampir ini benar-benar di belakang layar lah ya. Dia pernah wawancara, saya pernah wawancara, tapi dia bilang ini saya jarang banget. Nah, tentu dia adalah orang yang paling dalam posisi yang sangat-sangat sulit dan nggak enak ketika situasi memburuk antara Bu Mega dengan Presiden Jokowi ya. Dia sudah berusaha menyampaikan pesan-pesan dari Bu Mega, termasuk yang berkaitan dengan Gibran kepada Presiden Jokowi, tapi akhirnya ya Presiden Jokowi jalan dengan seperti yang kita lihat sekarang. Nah, apakah sekarang Mas Pram masih berfungsi? Saya nggak bisa bilang enggak. Berfungsi jembatan, saya rasa dia orang yang selalu ingin supaya Presiden Jokowi dan Bu Mega bisa tetap berhubungan baik, tidak seperti apalagi sesama kader PDIP, tapi apakah upayanya itu berhasil atau tidak? So far kita lihat belum berhasil ya, karena komunikasinya. Tapi kerja kerasnya maksimal. Tapi paling enggak bahwa Jokowi dan Gibran tidak dipecat sebagai kader PDIP, mungkin itu juga prestasi pengaruhnya Pramono Anung juga. Jadi karena lebih Mas baik Pramono tidak. ya ada hari-hari Mas Pramono sama itu presiden. nggak suka dengan tipe Konflik. orang yang ya, jadi berusaha untuk meredam, berusaha untuk gimana caranya supaya jangan sampai konflik ini malah nanti ya dia yang mengambil untung adalah orang lain. Dia juga nggak mau seperti Solidarity itu. maker lah ya Saking dia ya. setianya sama PDIP gitu loh, dan sama Bu Mega, dan saya rasa sama Presiden Jokowi juga, bahwa Bu Mega masih percaya bahwa dia percaya, itu juga hebat loh. Biasanya kan lihat aja dalam kasusnya Ibu Rini Sumarno kan, Bu Mega itu pada saat oposisi Tebas, ya. itu kemana-mana runtang-runtungnya sama Bu Rini. Tapi ketika baru awal Ibu Rini ketua transisi mendapat informasi bahwa Bu Rini terlalu ke Jokowi, apa segala macam, tidak akomodatif terhadap kebutuhan dari Bu Mega dan concern dari Bu Mega PDIP, udah selesai, beneran selesai. Dan satu menteri yang nggak pernah diterima di DPR Ada itu pansus. kan karena PDIP. Jadi Pansus, Mbak. tapi Pram hebat. Ya, Mas Pram hebat. soalnya dulu pengalamannya juga kan menjadi penengah antara Bu Mega dengan sama Mas TK, almarhum TK kan. Jadi dia udah terlatih lah. Sama SB juga. Jadi, Emang ini ya. Mas Pram itu orang yang tahu banyak, tahu semuanya, tapi hebat bisa menjaga untuk tidak bocor. Halus-halusnya. Tapi hebat ya, maksudnya gini Mbak. Berarti Mas Pram yang udah politisi selevel itu aja, yang kawakan dan memang orang yang sudah experience panjang, punya network banyak, knowledge banyak gitu. Itu keteteran ngurusin hubungan dua orang ini gitu loh. Berarti ini masalah berat betul nih dua orang ini nih. Iya. Jembatan messengernya jago banget Iya. untuk ukuran politisi Kurang ya, Pak, ya. apa kan? Semua CV-nya lengkap lah. Iya. Mas Pram. Sebetulnya itu kan Sekjen partai di kalau saat bisa oposisi dibilang ya. kegagalan itu adalah dalam mengkoordinasi antara Pak Jokowi dan Bu Mega dalam menetapkan capres kan. Harusnya menetapkan Ganjar atau siapapun PDIP itu mestinya dua orang ini bersama-sama. yang bersama-sama, Tapi kan kan? yang terjadi enggak. Yang terjadi memang Bu Mega, Presiden Jokowi sudah di Solo menjelang Lebaran kan itu kan. Iya. Terus mendadak Ini diminta. kayak timnas Indonesia diganti pelatihnya jadi Gus Hiding atau siapa, belum tentu jago mainnya.
Akhirnya ganti pemainnya kan. Naturalisasi baru jago sekarang kan. Memang Tapi masalahnya saya berat. sangat bersimpati lah sama Mas Pramono Anung karena saya tahu dia berusaha sangat-sangat Iya. maksimal ya. Tapi saya ngelihat bahwa dia tetap di situ pas segala macam. Artinya dua-duanya tuh trust. Iya. Dua-duanya tuh masih trust. Tapi ini korban menurutku Pak Pram ini jadi salah satu korban yang paling sistemik dampaknya dari relasi kedua orang ini yang semakin lama semakin Ya karena dingin. kan soalnya dia di istana kan. Betul. Beda sama menteri yang lain yang beda kantor lah sama Iya, presidennya nggak? Betul. Iya. Dia tiap hari Ini ketemu sama hari-hari. presiden gitu. Ya. Sidang kabinet ada Sebetulnya yang perlu kita ketahui berapa sering Mas Pram masih ketemu Bu Mega sekarang. atau seberapa sering Mas Pram bisa sering ketemu ya kalau ketemu presiden mah hari-hari lah ya di istana kan. Bu Meganya ya Mas ya. Iya, paling enggak masih WA-nya masih dibalas apa enggak kan gitu. Tapi aku ngelihat ya, ini menganalisa Instagramnya Mas Pram ya. Tapi Mas Pram itu ketika udah masuk masa kampanye itu mulai secara terbuka satu garis dengan Bu Mega dan PDIP dalam mendukung dan mempromosikan Ganjar ya. Sebelumnya enggak, bahkan memuat foto Mbak Hani istrinya menggunakan bomber jaket yang dipakai sama Ganjar. Sementara sebelumnya itu Mas Pram itu kan isi Instagramnya itu benar-benar kayak kegiatan yang antara Olahraga. kerjaan, olahraga sama cucu. Jadi Oh, dia iya. menghindari Konten sebuah politik, keberpihakan politik ya. Tapi artinya dalam ketika masuk masa kampanye tuh Mas Pram menunjukkan kepada Bu Mega dan PDIP bahwa saya satu jalur nih, dengan mungkin resiko dari hubungan dia ke Pak Jokowi terpengaruh ya. Karena dia sudah terbuka kan, sangat terbuka. Menarik sih mengetahui apa Tapi yang Mas Pram, ayo kapan-kapan ngobrol di Iya. Total Politik. Iya, ayo Iya. Pak Pram dan Mas Dito sinilah. Iya, kita seneng ngobrol-ngobrol. Minimal ngopi sama Mbak Uni sama BHM dulu lah. Menarik. Tapi emang masih pertanyaan besar ya, siapa itu ketua PDIP mendatang? Emang ada yang berani? Apa Ada ada yang berani. sudah dikaderkan? Emang ada yang berani untuk membahas soal itu? Iya, ya kalau sekarang kan asumsinya defaultnya itu ya Puan lah ya. Kecuali kan paling Mas Tok itu yang pernah Ya, bicara lainnya. Tapi dia kan di luar partai. Seberapa pengaruh misalnya Iya. Mas Guntur kepada kepemimpinan PDIP? Dan ini kan tergantung kepada kader PDIP lah melihatnya. Iya.